Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran menyimak di sekolah dasar gitu ya. Secara keseluruhan materi ini berada dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Jadi akan saya bagi-bagi dulu keterampilan menyimak itu seperti apa, kemudian pembelajaran keterampilan berbicara itu seperti apa, pembelajaran keterampilan membaca seperti apa, dan yang terakhir menulis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran keterampilan menyimak terlebih dahulu. Ya, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalam simakan yang kita simak tersebut gitu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa tujuan kita melakukan kegiatan menyimak. Yang pertama, untuk mendapatkan fakta gitu ya. Jadi kita menyimak untuk mendapatkan fakta dari isi simakan yang kita simak tentu saja. Yang kedua, kita tujuannya untuk menganalisis fakta yang terdapat di dalam bahan simakan kita. Jadi misalnya kita mendengar suatu kabar gitu ya. Misalnya kemarin di film Tilik, pemerannya mendapatkan kabar dari Bu Tejo gitu ya. Jadi kita analisis dulu gitu ya. Setelah dianalisis, kita evaluasi begitu. Kita analisis seperti apa sih faktanya, kita kaitkan dengan bukti-bukti yang ada, kemudian kita evaluasi betul atau tidak gitu. Jadi jangan langsung percaya apa yang kita simak dari beragam sumber gitu, apalagi dari satu sumber. Dari beragam sumber pun kita harus dapat menganalisis dan mengevaluasi apa saja yang kita simak. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan inspirasi. Jadi misalnya kita mau menulis sesuatu begitu ya, menghasilkan karya, kita menyimak dulu pemaparan dari para ahli misalnya, atau orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, sehingga kita mendapatkan inspirasi untuk menghasilkan karya dari hasil simakan kita. Selanjutnya untuk menghibur diri gitu. Kita menyimak sesuatu untuk menghibur diri. Misalnya kita menyimak stand up comedy Pandji Pragiwaksono, Raditya Dika gitu ya. Atau kita menyimak acara hiburan gitu ya. Jadi dengan menyimak pun kita bisa melakukan kegiatan hiburan ya, atau penghiburan diri. Selanjutnya tujuan menyimak adalah meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi dengan banyak menyimak gitu ya, kita juga bisa mengasah keterampilan berbicara kita gitu ya, menurut Tarigan. Jadi setelah kita menyimak, kita mereaksi atau merespon hasil simakan kita gitu yang jadi setelah kegiatan reseptif, kita melakukan kegiatan produktif, yaitu berbicara. Jadi dengan menyimak, setelah ada input begitu ya, setelah ada input kita bisa mengeluarkan output. Jadi dengan menyimak pun kita bisa melatih keterampilan berbicara. Nah, itu tadi sebagian mengenai tujuan menyimak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis menyimak. Nah, banyak ahli yang memaparkan mengenai jenis-jenis menyimak ini gitu ya. Banyak jenisnya. Misalnya yang pertama, menyimak untuk belajar. Ya tentu saja seseorang menyimak misalnya pemaparan dari guru, atau misalnya Anda mahasiswa menyimak berita gitu ya, diskusi tertentu, sehingga Anda mendapatkan wawasan atau ilmu gitu ya. Selanjutnya menyimak untuk menghibur. Nah, jadi penyimak menyimak sesuatu untuk menghibur dirinya sendiri, seperti yang tadi dipaparkan pada tujuan menyimak ya. Misalnya menyimak bacaan atau cerita-cerita lucu, pertunjukan drama gitu ya, film dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menyimak untuk menilai. Nah, penyimak mendengarkan dan memahami simakan ya.
Jadi Anda menyimak sesuatu, kemudian Anda memahaminya. Setelah memahaminya, Anda menelaah, mengkaji, menguji, membandingkan dengan pengetahuan Anda, dengan pengalaman Anda, begitu ya, sehingga Anda bisa menilai simakan yang telah Anda simak sebelumnya. Gitu. Yang selanjutnya adalah menyimak apresiatif. Jadi penyimak memahami, menghayati, mengapresiasi isi bahan simakan tersebut. Misalnya kita menyimak pembacaan puisi, pembacaan cerita pendek, roman, pertunjukan drama dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan apresiasi, misalnya apresiasi sastra melalui kegiatan menyimak. Nah, selanjutnya adalah menyimak untuk mengomunikasikan ide dan perasaan. Jadi penyimak memahami, merasakan ide gitu ya, gagasan, perasaan yang diutarakan oleh pembicara, sehingga terjadi koneksi gitu ya, dan korelasi antara pembicara dengan pendengarnya, yaitu Anda. Kemudian menyimak diskriminatif. Nah, menyimak diskriminatif ini menyimak untuk membedakan bunyi atau suara, misalnya membedakan kata-kata tertentu, begitu ya. Anda menyimak apakah penuturannya itu menggunakan diksi yang tepat atau tidak dan lain sebagainya. Selanjutnya menyimak pemecahan masalah. Jadi penyimak mengikuti uraian pemecahan masalah secara kreatif dan analitis yang disampaikan oleh pembicara tentu saja. Mungkin juga penyimak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya secara kreatif dan analitis setelah menyimak atau mendapatkan informasi dari kegiatan menyimak tersebut. Nah, selanjutnya adalah teknik-teknik pembelajaran menyimak yang bisa kita gunakan di sekolah dasar. Ada beberapa, tentu saja banyak sekali, saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, simak ulang ucap. Jadi dalam teknik ini siswa harus menyimak apa yang diucapkan oleh guru. Setelah itu siswa harus mengucap ulang apa yang disimaknya dari ucapan guru tersebut. Selanjutnya simak tulis. Jadi siswa menyimak apa yang dipaparkan oleh guru, kemudian siswa menuliskan kembali hasil simakannya. Selanjutnya simak kerjakan. Pada mula-mula siswa menyimak apa yang diperdengarkan oleh guru, kemudian siswa harus melakukan perintah atau apa yang dikatakan atau diucapkan oleh guru pada kegiatan menyimak tadi. Misalnya guru berkata, buatlah sebuah lingkaran besar di tengah-tengah kertas gambar persegi 4. Jadi siswa membuat lingkaran besar di tengah-tengah kertas gambar yang berbentuk segi 4. Kemudian buat segitiga di tengah lingkaran besar tersebut gitu kan. Nah, siswa melakukan perintah-perintah yang diutarakan oleh guru tersebut. Jadi secara otomatis siswa harus memahami apa yang dikatakan oleh guru melalui kegiatan menyimak. Nah, selanjutnya simak terka. Contoh kegiatannya, guru menyusun deskripsi suatu benda gitu ya. Bendanya bisa mainan atau benda yang dekat dengan kehidupan siswa gitu ya, atau mainan yang disukai siswa gitu, atau gambar tertentu tanpa menyebutkan nama benda tersebut. Nah, guru mendeskripsikan benda atau mainan tersebut, ciri-cirinya, warnanya, bentuknya dan lain sebagainya. Kemudian siswa menerka apa benda atau mainan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya memperluas kalimat. Jadi guru menyebutkan sebuah kalimat, kemudian siswa mengucapkan kembali kalimat tersebut gitu ya. Nanti siswa lain melengkapi kalimat yang tadi dengan lebih luas. Misalnya guru menyebutkan ayah pergi, siswa menyebut ayah pergi. Guru
menyebutkan ke kantor, nanti siswa menyambungkan kalimat yang tadi, ayah pergi ke kantor, gitu ya. Kalau untuk awal-awal, nanti untuk selanjutnya siswa bisa mengembangkan sendiri. Jadi ketika guru berkata ibu pergi, nanti siswa memperluas kalimat tersebut, ibu pergi ke sekolah, gitu ya. Nanti siswa selanjutnya untuk mengajar, misalnya ya, banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan. Selanjutnya menyelesaikan cerita. Jadi guru bisa menceritakan sebuah cerita tertentu, misalnya awalnya, nanti siswa selanjutnya meneruskan cerita itu, siswa selanjutnya melanjutkan cerita itu hingga sampai akhir jadi terbentuk sebuah cerita yang lengkap. Ya, selanjutnya membuat rangkuman. Jadi guru memaparkan sebuah teks tertentu. Nanti siswa menyimak pemaparan dari guru, kemudian membuat rangkuman dari hasil pemaparan guru tersebut. Nah, selanjutnya itu menemukan benda. Jadi ini seperti bermain harta karun atau bermain detektif. Jadi guru mengumpulkan sejumlah benda. Misalnya ya kegiatannya, benda-benda itu ya tentunya harus dikenal oleh siswa. Nanti benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak terbuka. Kemudian guru menyebutkan nama suatu benda, siswa mencari benda yang diucapkan oleh guru. Kemudian bila sudah ditemukan nanti diperlihatkan pada teman-temannya. Atau bisa juga guru menyimpan benda di suatu tempat. Nanti guru memberikan petunjuk di mana benda itu disembunyikan, gitu ya, 4 langkah ke depan, 5 langkah ke kiri, gitu, atau harus mencari pohon tertentu di taman sekolah, dan lain sebagainya. Nanti siswa berusaha untuk menemukan benda tersebut. Nah, itu tadi teknik-teknik pembelajaran menyimak yang bisa kita aplikasikan di sekolah dasar. Semoga berguna untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.